Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarung Kotak. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Sarung Kotak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang penulis kitab Safinatun Najah. Salah satu kitab yang banyak dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia, bahkan di luar negeri. Penulis kitab Safinatun Najah adalah seorang ulama besar yang sangat terkemuka, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami, atau yang dikenal dengan nama Syekh Salim al-Hadrami. Beliau adalah seorang ahli fikih dan tasawuf yang bermadhab Syafi'i. Selain itu, beliau juga seorang ulama yang dikenal sangat ikhlas dalam mengajar dan penyabar. Seorang qadhi atau hakim yang adil dan sangat zuhud pada dunia. Bahkan, beliau juga seorang politikus yang andal dan pengamat militer negara. Syekh Salim al-Hadrami lahir di desa Diasbuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramut, Yaman, yang dikenal dengan pusat lahirnya para ulama besar dalam berbagai ilmu keagamaan. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Syekh Salim al-Hadrami memulai pendidikannya dengan bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahandanya, yang juga merupakan seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Dalam waktu yang singkat, Syekh Salim mampu menyelesaikan belajarnya dalam bidang Al-Quran tersebut. Bahkan, beliau belajar Al-Quran dan mencapai derajat tinggi sampai digelari Al-Mu'allim. Gelar ini adalah istilah khusus di Hadramut untuk menyebut orang yang mahir dan pakar dalam Al-Quran, sehingga berkompeten dalam mengajarkannya. Syekh Salim al-Hadrami juga mempelajari bidang ilmu lainnya seperti bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer. Ilmu-ilmu itu beliau pelajari dari ulama-ulama besar yang sangat terkemuka di bidangnya pada abad ke-13 Hijriah di Hadramut, Yaman. Setelah mendalami berbagai ilmu agama di hadapan para ulama dan para gurunya yang terkemuka, beliau memulai langkah dakwahnya dengan menyandang sebagai Syekh Al-Quran. Di kampungnya, setiap hari beliau selalu mengajar para santrinya dan karena keikhlasan serta kesabarannya, maka beliau berhasil mencetak para ulama ahli Al-Quran pada zamannya. Beberapa tahun berikutnya, para santri semakin bertambah banyak. Mereka berdatangan dari luar kota dan daerah-daerah yang jauh. Pada suatu ketika, Syekh Salim al-Hadrami diminta oleh kerajaan Kasyria yang terletak di daerah Yaman agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu. Maka beliau berangkat ke Singapura dan India untuk keperluan tersebut. Pekerjaan beliau inilah dinilai sangat sukses oleh pihak kerajaan yang kemudian mengangkat beliau sebagai staf ahli dalam bidang militer. Dalam masa pengabdiannya kepada umat melalui jalur birokrasi, beliau tidak pernah terpengaruh dengan cara-cara dan unsur kodeliman yang merajalela pada saat itu. Bahkan, beliau banyak memberikan nasihat, kecaman, dan kritikan kepada mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, Syekh Salim al-Hadrami diangkat menjadi penasehat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan, dan nasihat beliau. Namun sayang, pada tahun-tahun berikutnya ia tidak lagi menuruti saran dan nasihat beliau, bahkan cenderung meremehkan dan menghina. Kondisi tersebut semakin memburuk karena tidak ada pihak-pihak yang mampu mendamaikan keduanya, sehingga pada puncaknya hal itu menyebabkan keretakan hubungan antar keduanya. Dengan kejadian tersebut, apalagi melihat sikap Sultan yang tidak sportif, maka Syekh Salim memutuskan untuk pergi meninggalkan Yaman. Dalam situasi politik yang kurang kondusif, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan ke Syria dan hijrah menuju India. Periode ini tidak jelas berapa lama beliau berada di India, karena dalam waktu berikutnya, beliau hijrah ke negara Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta. Sebagai ulama terpandang, yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan Syekh Salim ke Pulau Jawa tersebar secara luas dengan cepat. Mereka datang berduyun-duyun kepada Syekh Salim untuk menimba ilmu atau meminta doa darinya. Melihat hal itu, maka Syekh Salim mendirikan berbagai majelis ilmu dan majelis dakwah. Hampir dalam setiap hari, beliau menghadiri majelis-majelis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di Batavia pada masa itu. Syekh Salim al-Hadrami dikenal sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran, apapun resiko yang harus dihadapinya. Beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda. Martin van Bruynesen dalam tulisannya tentang Kitab Kuning, tidak semua tulisannya kita sepakati, juga sempat memberikan pendapat yang menarik pada tokoh Syekh Salim al-Hadrami. Dalam beberapa alinea tulisannya, dia menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi di antara dua orang ulama besar,
yaitu Sayyid Utsman bin Yahya dan Syekh Salim Al-Hadrami, yang sempat menjadi perbedaan di kalangan masyarakat umum. Diceritakan pada waktu itu, Syekh Salim Al-Hadrami kurang setuju dengan pendirian Sayyid Utsman, yang cukup loyal pada pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sayyid Utsman bin Yahya sendiri pada waktu itu menjabat sebagai Mufti Batavia, yang diangkat disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda, sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara Alawiyah Habib dengan pemerintah kolonial Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk melakukan siasat mengambil hati para pejabatnya. Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim terlibat dalam polemik panjang dengan Sayyid Utsman, yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Setelah mereka berdua bertemu dan berdiskusi secara langsung, akhirnya Syekh Salim mendapat penjelasan secara langsung tentang siasat dan strategi Sayyid Utsman bin Yahya. Maka Syekh Salim langsung paham atas segala tindakan Habib Utsman bin Yahya yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas, dari cerita tersebut cukup menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian seorang Syekh Salim bin Sumer yang sangat teguh dengan pendirian dalam menegakkan syariat. Walaupun Syekh Salim seorang yang sangat sibuk dan dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Salah satu temannya yaitu Syekh Ahmad Al-Hadrawi dari Mekah mengatakan, "Aku pernah melihat dan mendengar Syekh Salim mengkhatamkan Al-Qur'an hanya dalam keadaan tawaf di Ka'bah." Syekh Salim wafat di Batavia pada tahun 1855 Masehi. Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah yang hingga kini banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam di Indonesia, di antaranya kitab Safinatun Najah dan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah.